Oke, session satu lagi ya. Eh, saya kasih ke Bapak yang di tengah deh. Silakan. Bapak yang di tengah siapa? Namanya ya? Ya, Bapak yang pakai topi. Udah jangan tunjuk-tunjuk lagi Pak, udah disebut. Oke, silakan. Nama, asal, dan ditujukan untuk siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Yogi. Kebetulan saya guru dari SMK Negeri 2 Subang. Sangat menarik sekali ya obrolan pada hari ini. Yang pertama yang sangat menarik adalah memang kebetulan orang tua saya dulu di Purwakarta itu membuka berjualan anggrek. Dulu itu anggrek dendro. Itu yang saya tahu anggrek yang paling kuat kena panas gitu kan ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, yang tadi Pak Dedi ya, membuat sebuah peluang usaha di Karang Tarunanya. Nah, kalau saya nih kan sebagai guru nih, bisa nggak membuat peluang usaha, menambah peluang usaha itu dengan murid-murid saya. Kalau di sekolah itu mereka murid saya, mungkin di luar mereka adalah rekan bisnis saya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, kemudian kan itu nanti banyak nih barangnya, penjualannya seperti apa, ya kan? Karena memang di saat barang banyak, penjualan pun harus lebih intens. Kalau misalnya online kan memang itu tidak terbatas, tapi dari online itu kan kita pasarnya pun harus sudah mengenal dulu. Biasanya market digitalnya seperti itu. Kemudian yang seterusnya adalah brandnya. Nah, ini masuk ke Pak Wid ya. Nah, yang kita temukan itu brand itu sangat kuat ya. Baju A dengan baju B itu sama bahannya, tapi yang membedakan harganya adalah brand. Ini brand yang sangat kuat. Mungkin anggrek A dan anggrek B sama, tapi membuat suatu brand itu yang bisa menaikkan. Nah, ini bagaimana membuat brand itu kuat, bertahan lama, dan punya kualitas seperti itu. Dan selanjutnya adalah teknologi, Pak Romi kebetulan. Saya pengen, jadi kan kita mungkin anak-anak ini terbatas nih. Teknologi apa yang memang mudah dan memang bisa di rumahan itu membuat silang. Kan mungkin kita nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kreatifnya sangat luar biasa, pengen mencoba, tapi teknologinya terbatas. Nah, bagaimana teknologi yang mudah dan memang bisa dilakukan di mana saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang Diva, iya. Diva, silakan maju. Ada oleh-oleh dari Mas Wiwit. Masya Allah. Ini memacu lahirnya petani-petani milenial ya. Sukses, terima kasih. Oke, terima kasih ke, maaf Bapak siapa tadi namanya? Palingga. Oke, dibagi rata Pak. Mas, iya. Mas Wiwi, Pak Romi, nih, Pak Yun, nanti biar saya deh yang bertanya. Ya. Oke, silakan Mas Dede. Baik, kalau di tempat kami itu saya ada kerjasama dengan SMK, namanya TEFA, Teaching Factory. Nah, itu biasanya dari adik-adik magang yang magang di tempat kami, mulai dari kultur jaringan, budidaya sampai pemasaran. Nah, kemudian kita tawari untuk SMK untuk membuat greenhouse. Nah, nanti di sana kita kerjasama, nanti anggreknya kita yang supli untuk ngisi kebunnya. Jadi adik-adik yang dari magang dari tempat saya, nah itu nanti bertanggung jawab untuk ngurusi kebun yang ada di sekolah. Nanti sambil siswanya juga belajar jual secara online. Nanti apabila SMK tidak bisa menjual, kita yang beli. Nah, seperti itu. Nanti kita ada beberapa SMK yang ada di sana. Nanti lama-lama bisa mandiri. SMK-nya bisa buat kultur jaringan. Nah, nanti bisa budidaya mulai seedling sampai berbunga. Siswanya juga bisa menjual sendiri. Nah, kalau sudah bisa mandiri, kita lepas. Nah, mereka bisa mandiri. Kita kerjasama dengan SMK, ada SMK Purwosari di Pasuruan, ada SMK 1 Malang, dan SMK 2 di Kota Batu. Nah, kita kalau jauh-jauh itu kita kendalanya dikontrol. Itu kan nanti kita setiap minggu, setiap bulan, nah itu kita kontrol ke gimana, apa kekurangannya, apa kena hama penyakit seperti apa, sambil ngawasi. Nanti juga guru-gurunya juga belajar budidaya anggrek di kebun. Itu kan ada istilahnya apa ya itu,
untuk sertifikasi guru-guru untuk ini. Nah itu tempat saya itu juga ada, baik untuk guru dan dosen. Kemarin itu juga untuk LSI ya. Nah itu tuh dosen-dosen ada dari IPB, dari Makassar, dari UNER, dari Udayana itu belajar keterampilan LSI. Nah itu nanti siswanya yang diajar baik oleh guru atau dosennya untuk berwirausaha di sekolahnya masing-masing. Nah, itu nanti bisa dropship, ada garansi. Misalnya jadi reseller, transaksi customer dengan konsumen. Nah nanti biasanya customer transaksi dulu dengan reseller. Nah nanti barang kita kirim, kita garansi kalau sampai rusak kita ganti 100%. Kalau dibuka aman baru ditransfer ke kami. Untungnya biasanya rata-rata 50-100%. Lebih mahal boleh, kita tentukan beberapa produknya. Kalau produk eksklusif untungnya harus di atas 100%. Kalau produk menengah ke bawah biasanya rata-rata 50%. Nah seperti itu, packaging semua dari kami. Nah kami yang kejar dengan kelompok tani, dengan mitra benar, puterannya cepat. Nah buat cari pemasarannya dari adik-adik itu. Adik-adik yang ini nanti kan punya modal, balik ke kampung halamannya di mana-mana lah, nanti dari sana itu merupakan bagian dari jaringan kami. Kami hanya bangun sistemnya seperti apa. Nah itu sistem itu nanti setiap tahun berubah-ubah tergantung perkembangan zaman. Jadi saya itu punya keterbatasan. Setiap orang itu punya keterbatasan, punya kelebihan. Saya fokus kepada kelebihan, nanti yang kekurangan saya dijalankan orang lain. Kalau orang beli ke saya itu kalau ditawar dia gampang emosi. Istilah Jawa gampang tuku gak paten. Ya nanti gak jadi beli. Ya saya nggak sih nyari orang yang personalnya ngomong enak, orang gak jadi beli bisa jadi beli. Nah seperti itu, jadi saling menutupi. Saya nggak punya lahan di tempat kami. Lahan tempat saya itu mahal. Tempat saya tempat wisata. Per meter untuk lahan sawah itu 2 juta per meter. Kalau tepi jalan bisa sampai 10 juta. Kalau saya investasi 1000 meter aja dengan 2 juta, 2 miliar. Bener enggak? Dengan kerjasama dengan petani, saya nggak perlu keluar untuk beli tanah, cuman buatkan greenhouse sama ngisi tanaman. Mereka yang rawat, nggak banyak tenaga kerja. Ya, nanti dari adik-adik SMK, baik SMK atau perguruan tinggi, mereka jual online. Nah, mereka jual untungnya buat mereka. Makin lama makin banyak. Nah, di sini tuh ada Mbak Iva. Nah ini dulu itu pernah magang di tempat saya. Mbak Iva berdiri. Nah ini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah sekarang menetap di ini. Beliau ini dulu adalah kepala lab kultur jaringan di tempat kami. Kebetulan dapat suami orang Soreang sini. Nah ini lulusan terbaik dari kampusnya. Nah ini kalau adik-adik di sini mau belajar kultur jaringan bisa ke Mbak Iva. Iya, terbuka, beliaunya enak kok. Nah, itu. Kita di sana terbuka, nggak ada rahasia-rahasia. Ya, kita butuh kompetitor banyak. Kalau kita kompetitornya banyak, berarti kita punya motivasi untuk lebih baik dari kompetitor. Kita harus banyak kompetitor tapi cari hal positif, bersaing sehat. Jangan saling menjatuhkan. Itu kuncinya. Nah, kalau kita biasanya kalau nggak ada kompetitor, kita puas sampai satu titik, biasanya kita berhenti sampai di situ. Nah, seperti itu. Keren banget ya, Masya Allah. Itu baru dari Mas Dede. Nih, sekarang kita masuk ke soal aktivasi branding kayaknya nih Mas Wiwi. Ini berbicara branding dan brand. Luar biasa, ini pertanyaan bisnis banget ini Pak. Silakan Mas. Memang kita harus sadari sebagai bangsa Indonesia itu bangsa yang terlalu lama dijajah, ya. Artinya akibatnya apa? Kita orang bisa bikin tapi nggak bisa jualan. Nah itu yang saya pelajari. Singkatnya ada 2 yang saya sering katakan. Kapan kalian adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bikin usaha itu belajar pertama kali personal branding. Personal branding itu bisa dimulai dari kecil atau mungkin sudah usia.
Bisa. Caranya masuk di bagian-bagian hobi tadi. C59 tahun 80 tidak terkenal. Sama sekali tidak terkenal. Dia di dalam gang kok. Ngajuin kredit nggak ada yang dapat karena rumahnya hak sewa guna bangunan. Tapi personal branding saya kuat banget gitu. Kalau boleh nyombong. Dari SD sampai SMA saya pasti ketua kelas kalau nggak ketua OSIS. Mahasiswa apalagi kalau bukan Wiwit pasti di Poltabes. Dipanggil Pak Polisi, ditaruh di Bance zaman itu ada. Karena saya tukang demonya nggak macem-macem, gue pengen beken. Nah ini harus ditancapin sama adik-adik. Tadi makanya saya bilang kan, ibu nanya Iva gitu, kenapa nggak ibu Iva jadi beken? Tadi guru laboratoriumnya tadi Mbak Ivan. Oh sama. Nah kalau dia nggak beken, Mas Dede nggak inget, bener nggak? Yuk kita belajar bagaimana personal branding itu naik dulu gitu. Caranya ikut activity apapun. Nah setelah itu baru belajar brand produk. Biasanya brand produk itu ikutan sama brand personality-nya. Si Wiwit bikin kaos mereknya C59. Mas Dede bikin nursery. Dedeknya yang terkenal. Nanti baru nama kebunnya. Coba konsekuensi semacam itu mungkin harus punya waktu yang khusus untuk investasi. Investasinya bukan duit, waktu. Mau nggak saya berorganisasi, saya ikut ke sana, ikut ke situ dan lain-lain. Dan bisa bikin efek yang positif. Wah ketemu si Wiwit saya jadi dapat sponsor kaos. Oh iya, dapat sponsor kaos. Berapa Mas Wiwit? Gini, kamu bayar sama saya cuman Rp59.000. Cuman Rp59.000 dapat kaos C59 yang hangtagnya Rp150.000. Saya rugi nggak? Enggak rugi saya. Enggak. Saya bikin kaos yang Rp25.000. Labelnya sudah C59. Harga diri dong, nggak pakai C59. Harga diri dong. Lu nggak temen. Nah, itu harus kita bikin satu komunitas yang mana saya bercita-cita di sini akan saya bikinkan GH. Mungkin GH-nya ibu, bapak, siapa kumpul. Nanti kita berpameran, nanti namanya siapa. Terus belajar storytelling. Kan gak gampang tuh ngapalin dendro, namanya ID-nya A, B, C, D. Gak gampang. Kalau saya gak akan bisa ngapalin anggrek. Yang saya bisa cuma ngapalin bikin kaos, bikin clothing saya jagoan. Tapi perkara nularin ilmu nggak jauh-jauh beda, sama kok. Setelah acara ini, kemarin kita janjian dapat tim itu sama Pak Komar dan lain-lain. Bulan depan mungkin Februari atau Maret kita ada pameran di Taiwan. Yuk kita ke Taiwan yuk. Nanti kan perkaranya sederhana. Duitnya dari mana? Oke, sekarang kita belajar cari sponsor kiri kanan. Nanti sampai di Taiwan seperti Anda, bajunya merah putih, kaosnya C59, gambarnya anggrek, terus nama-nama sponsornya pasang dan lain-lain. Nah, contoh semacam itu pelan-pelan, karena merek nggak langsung bisa loncat. Tapi nggak usah takut sama yang namanya ada online, offline juga bisa kok. Ya, jadi nanti yang penting kalau saya sering bicara sama guru-guru SMK, yang harus dirubah gurunya dulu sebelum muridnya. Ya, kita bikin Subang. Subang itu keluarga 59. Coba lihat, S-nya kita ganti 5, G-nya kita ganti 9. Subang. Setuju? Sumedang 59. Hidup pengen sugih S. Kita ini semua akan dibawa ke surga.
59. Betul loh. Jadi semangat 59. Tiap hari bawanya 59. Sampai saya di sini ada 500 karyawan. Yang sangat menarik adalah bagaimana Indonesia ke depan jangan sampai intoleransi. Susah loh, itu susah banget membangunnya, ya. Karena apa? Di C59 itu 99,9% Muslim, 0,00 Katolik, termasuk saya. Lantas saya mau bilang gimana ya sama saudara-saudaraku yang Muslim supaya mereka tidak memusuhi saya yang non Muslim. Wah, langsung saya merenung ini terus saya mencari apa arti C59 dalam spirit Muslim. Spirit Muslim. 5-nya 5 waktu. 9 penyebar agama Islam. 9 wali. C Khalik, sang Khalik, sang pencipta. Tepuk tangan buat Muslim. Terus aku cari lagi gitu, aku tuh Katolik, gimana nerangin sama sahabat saya yang Muslim? Terus saya cari-cari, ternyata temanku yang Muslim itu punya tasbih 33 ya Pak, 33 ya jumlahnya ya, bijinya ya. Aku punya rosario, dihitung lagi bijinya 59, ujungnya C, Christ, cross. Artinya sahabatku Muslim, aku Katolik, jihadnya jahit. Mari kita jadi penjahit daripada penjahat. Yuk kita jahit hubungan yuk. Yuk kita jahit hubungan yuk. Kita jahit hubungan apapun. Mau bikin bengkel, mau bikin anggrek, mau bikin ini. Kemarin yang menang di sini juara pertama adalah seorang ibu-ibu. Kalau kita namain bekennya tuh Lady Bikers. Ada dia bikin Orchid Bikers di Lembang. Teknik itu yang punya perusahaan oleh-oleh kue. Oncom Raos atau apa saya lupa. Bikers dia. Luar biasa dia bawa anggrek naik L300 nyetir sendiri. Kenapa? Pede. Ya, jadi dengan anggrek menurut saya anggrek itu kayak Harley, statusnya kelas atas. Saya dulu punya Vespa, saya pendiri SOG, Scooter Owner Group. Tapi, waduh kalau gua pakai Vespa lagi nggak dilihat orang, karena knalpotnya kurang keras. Pindahlah ke Harley Davidson gitu kan ya. Belum punya Harley, yang punya Harley Abah Iwan Abdul Rahman. Bah, nanti kalau ada pameran, ada event Harley, Abah parkir di sini. Aku jualan kaos, plat nomornya dia saya ganti D5959. Ya, belum punya Harley. Lama-lama jualan kaosnya bisa beli Harley. Saya sudah menunaikan rukun Harley loh. Saya sudah menunaikan rukun Harley ke Milwaukee, Chicago, Amerika. Ya, kalau Muslim kan ke Mekah, Katolik bisa ke Yerusalem, tapi rukun bikers ke Amerika. Nah, contoh itu saya siap mendampingi siapa yang mau bikin brand, ya. Contoh tadi mereknya Evil, enggak jelek, nggak ada kok Evil gambarnya tengkorak nggak ada. Nah ini harus kita rubah dengan rumah ini. Yuk kita bikin perubahan, Nanti manfaatkan waktu-waktu ketemu di sini. Nah, saya akan bikin C, College 59, sekolah College 59, ngajarin bikin brand, ngajarin jualan, ngajarin ini. Jadi adik-adik yang tadi genset atau siapapun, yuk kita jualan. Jangan hanya bikin produk. Barang sudah tinggal minta ke Mas Dede, ya. Kita beli. Boleh utang nggak Mas? Tuh, barangnya dititipin. Nanti aku bikin mereknya Dede gitu aja, Dede gitu kan. Salah nggak? Enggak. Dede Rich gitu aja, kolaborasi Dede sama Rich Orchid. Luar biasa. Terima kasih Pak Wiwit, Mas Wiwit ya, Masya Allah, ya keren banget.
Supaya lengkap, ini saya minta sedikit dari Pak dosen kita ya untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini ya sebelum closing statement. Oke, terima kasih. Tiap orang. Sangat bagus sekali dari Pak Lingga. Kalau kuncinya, kalau saya sederhana, lakukan dari hal yang kecil, lakukan dari hal yang kecil, lakukan dari yang sekarang, lakukan dari sekarang, dan lakukan dari hal yang bisa. Kalau tadi misalkan baru bisa jualan, lakukan jualan. Masalah barang kan teman-teman sudah punya banyak. Ya, artinya kata kuncinya itu. Kemudian selain itu, semakin kita membina murid-murid untuk bisa berwirausaha, jangan pernah terlintas bahwa mereka itu adalah suatu hari menjadi pesaing. Karena ini yang saya rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, mungkin di sini juga banyak murid-murid saya, bahwa kalau kita melahirkan wirausahawan baru, mereka bukan pesaing, tapi mereka adalah mitra. Kejadian ini saya rasakan. Dulu saya waktu single fighter untuk di anggrek, kalau di Jawa Timur kan sudah banyak teman-teman. Kalau ini dulu saya sendirian. Kalau ada yang nanya, ada jenis A, Pak? Oh nggak ada. Jenis B nggak ada. Akhirnya saya bingung sendiri kan. Nah akhirnya saya melahirkan murid-murid baru ini untuk apa? Untuk mengisi kekosongan tadi, sama seperti yang disampaikan Mas Dede. Kalau kita punya banyak kekurangan, maka kekurangan itu sebaiknya diisi dengan orang lain. Artinya dengan kita melahirkan generasi-generasi baru, mereka itu jadi mitra kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, murid-murid saya itu sekarang malah jadi mitra saya. Sekarang kalau ada yang misal ini pesan ke saya nggak pernah bilang nggak ada, saya tinggal kontak aja murid-murid saya. Ada jenis ini, ada, kirim ke sana, oke, tinggal transfer, beres. Gitu. Jadi intinya, hayu kita kembangkan generasi-generasi ini untuk bisa berwirausaha, dan jangan pernah terlintas bahwa mereka adalah pesaing kita, tapi mereka adalah mitra kita di suatu hari nanti. Itu saja dari saya, terima kasih. Masya Allah. Silakan. Sekalian closing statement aja ya Mas ya. Oke, silakan ditambahkan. Mungkin bagi adik-adik yang kalau mau bisnis apa saja, bisnis itu butuh kepercayaan. Bener enggak? Jadi kita harus percaya sama orang lain. Orang nggak baik itu pasti ada. Tapi karena kita takut nanti ditipu, takut dengan orang yang nggak baik, jadinya kita nanti tidak akan ketemu sama orang yang baik di belakangnya. Jangan takut melangkah. Gagal di awal itu sudah pasti, tapi bagaimana bisa menjadi belajar dari kegagalan untuk menjadi sukses, itu kuncinya. Saya mungkin gagal nggak sekali dua kali, mungkin puluhan, bisa jadi ratusan. Saya backgroundnya bukan petani, bukan biologi. Kultur jaringan saya dulu pakai penanak nasi, sampai akhirnya ibu saya itu dapat presto buat saya buat sterilisasi botol ya? Jangan bayangkan lab saya itu seperti lab-lab yang ada di kampus. Sangat simpel. Kultur jaringan kalau mau belajar serius itu sangat simpel. Kalau adik-adik belajar dengan secara akademis boleh, tapi kalau akademis bekerja dalam prosedur, tahapannya harus benar, ya kan? Kadang-kadang hasil akhir nggak penting. Kalau kami dari akademisi, yang penting hasil akhir prosedurnya nggak penting. Bagaimana bisa cari untung sebesar-besarnya dengan efisiensi sekecil-kecilnya. Nah itu mungkin pesan dari saya. Dari praktisi mungkin ya? Iya, benar. Terima kasih. Oke, lakukan dari yang kecil, lakukan dari yang bisa, dan lakukan sekarang ya. Mulai dari sekarang. Itulah awal kita memulai hidup yang baru, mengaktifasi cita-cita baru. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi sebuah momentum untuk mengaktifasi goal-goal atau mimpi-mimpi adik-adik, bunda-bunda, kakak-kakak, bapak-bapak semua untuk menjadi petani anggrek sukses di Jabar. Saya akan minta closing statement untuk 4 pembicara. Tinggal ke Pak Yun saja langsung ya, tadi Mas Dede sudah. Oke, silakan 1 menit saja. Ya, ini momen yang penting sekali hari ini kita berkumpul bersama di sini, dan semoga tetap
ke depan berlanjut, momen-momen berkumpul bersama guyub ini dan melangkah bersama ke arah yang sama. Mas Dede sudah menunjukkan langkahnya, memberikan contoh seperti apa kalau kita mau membangun budidaya anggrek yang sukses untuk semua, tidak hanya untuk sendiri. Nah, ini yang harus kita tiru. Jadi kita semua harus punya mimpi yang sama dulu. Kita canangkan hari ini lewat pecinta anggrek Indonesia di Jawa Barat ini, agar kita bisa menyamai beliau suatu saat nanti dan melampaui beliau di suatu saat nanti juga. Saya yakin, apalagi ini ada Mas Wiwit yang biasa punya mimpi luar biasa tingkat internasional juga. Semoga semua bisa ikut serta dalam mimpi ini, mencapai kebanggaan bersama, mencapai kesuksesan bersama, mencapai kesejahteraan bersama lewat anggrek. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Wiwit, 1 menit saja untuk closing statementnya untuk kami semua. Untuk saya dan untuk banyak teman, yang penting sekarang kita zamannya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi gak usah segan-segan, kita berkumpul, kita discuss, dan action. Jadi not talk only. Action, gagal adalah belajar. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Mas Wiwit, lanjut kepada Pak Robi. Untuk semangat kami semua ini, dari Pak dosen. Dalam melakukan sesuatu pasti kita tidak bisa menghindari suatu kesalahan. Tapi orang yang tidak pernah berbuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Masya Allah. Jadi lebih baik mengambil langkah untuk berani bersalah daripada diam dan tidak berbuat apa-apa. Luar biasa sekali ya. Closing statement dari Pak Romi ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak kepada para narasumber. Ada Mas Dede, ada Pak Yunanda, ada Mas Wiwit dan Pak Romi. Jazakumullah khairan katsir atas segala sharing, informasi, pengalaman ya, dan semua hal yang sudah dibagikan kepada kami semua di ruangan ini. Gimana Ibu? Bahagia? Bahagia dong. Kita kan pecinta anggrek Indonesia. Dan saya ingin kasih tahu nih informasi pada ibu-ibu ya. Mimpi kita nih Pak adalah anggrek Jabar juara. Dan luar biasanya lagi, ID-nya ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, jadi ID Dendrobium Jabar juara itu sudah ada. Nah, ini mudah-mudahan ini adalah support dari mimpi kita. Ya, kita sudah tuliskan, sudah tercatat di RHS. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar akan membuat motivasi kita untuk menjadikan anggrek Jabar benar-benar juara. Juara di mana? Juara di Indonesia dan juara di dunia internasional. Amin. Ayo kita amin. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih pada Bu Ketua yang sudah menghadirkan talkshow bagi kita semua, dan alhamdulillah acara talkshow sudah selesai dan saya kembalikan kepada MC dengan hormat. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Ine. Sekali lagi beri aplaus untuk narasumber kita. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa talkshow kita sudah selesai. Bapak Ibu, setelah acara ini bagaimana semangat untuk mengembangkan anggrek? Ya, alhamdulillah. Ada kabar gembiranya begini, setelah selesai jangan bubar dulu. Kalau masih ada jangan dipendem. Pertanyaan-pertanyaan yang belum berani disampaikan boleh setelah acara ini di sesi belakang, boleh yang menanyakan tentang kalau SMK nanti program DPD Jabar untuk SMK seperti apa. Kemudian ibu-ibu juga ada yang mau menanyakan tentang budidaya, tentang bisnisnya dan lain sebagainya, boleh di luar acara ini, karena saya yakin ini masih banyak ada yang ditanyakan ya. Untuk itu sebelum ditutup ini ada cindera mata khusus untuk para narasumber kita ya. Yang pertama untuk Mas Dede ya, silakan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Jawa Barat. Ini ada khusus cindera mata kita. Ya, ini kenang-kenangan dari DPD Jabar. Mudah-mudahan Mas Dede sering-sering kesini ya. Satu lagi.
Bapak Ibu, ini bukan emas permata, tetapi ini lebih berharga daripada berlian. Ini adalah upaya kami di DPD PAI Jabar untuk mulai masuk ke industri kreatif. Nah, jadi ini kita berharap anggrek bisa menjadi bagian dari budaya ya. Di dalamnya ini koin uang langka. Di dalamnya koin uang langka bernilai Rp1.000 dan kita buat menjadi cenderamata yang sedemikian rupa. Di depannya adalah merupakan gambar anggrek Amabilis Jawa Barat. Di belakangnya adalah logo DPD PAI Jabar. Mudah-mudahan ini menjadi cenderamata yang bisa disimpan dan bertahan lama. Luar biasa. Puspa Pesona Indonesia. Siap. Untuk Mas Dede. Untuk Mas Dede. Untuk tunggu dulu. Karena ada satu lagi. Ini kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Pak Rosid ya. Pak Rosid, mangga silakan. Naik ke podium. Aku pegang dulu buat Mas Dede. Kalau dari beliau orang hebat. Mas Dede deg-degan. Deg-degan apa ya kira-kira? Mangga tolong di kamera. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Wiwit. Saya disertakan dengan acara pameran anggrek ini. Terus terang saya suatu kehormatan. Saya bisa kenal dengan Kang Dede lah. Kalau itu mah, kalau bahasa Sunda mah Kang Dede lah. Mas Dede itu kayak kurang ya. Akang aja, dia akrab. Habis dari Jawa Barat jadi nah, ini Pak Wiwit cerita tentang Kang Dede sama dengan seperti saya gitu, hubungannya lebih ke persahabatan. Saya membangun persahabatan lewat Pak Wiwit dengan Kang Dede melalui lukisan ini. Mudah-mudahan bermanfaat lukisan ini jadi kenangan, jadi silakan Pak Wiwit bisa. Ini satu bukti tali persaudaraan yang kita apakah ini Jawa Timur sama Jawa Barat. Gara-garanya apa? Anggrek. Dan ini Pak Rosid. Jadi buat adik-adik yang belum tahu, daerah sini ini daerah seniman semua. Sebelah sana ada Komar Batik. Di sini ada Pak Rosid. Nah, Pak Rosid itu adalah pelukis. Tukang meluk dan kis. Gara-gara Pak Dede datang ke sini, kita cerita panjang lebar, yang berangkatnya sama. Kita berangkat dari tidak ada, nggak punya apa-apa. Pak Rosid juga sama, saya juga sama. Nah, mudah-mudahan spiritnya Pak Rosid menjadikan persahabatan kita buat semua. Hidup Indonesia. Silakan. Yang Mas Dede yang buka. Eng. Wow. Coba dipotret sama enggak gitu lah. Mas Dede gini, Mas Dede gitu. Silakan kamera. Ini oleh-oleh yang biasanya anggrek. Wah, ini luar biasa. Mungkin saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata ini. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Komar dan teman-teman PAI yang ada di Jawa Barat. Mungkin nanti saya juga boleh ya nanti buat nama anggrek atas nama Bapak. Ya.
nanti dikirim saja namanya, nanti saya buatkan. Mudah-mudahan anggreknya bisa berkembang dan jadi apa ya istilahnya jadi maskot untuk anggrek di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini bukti tanda cinta kami dari panitia ke Mas Dede. Nah, jadi wah, di belakangnya kelihatan banget tuh anggreknya, banyak banget. Mudah-mudahan jadi koleksi terindah. Baik, lanjut Bu. Ya, terima kasih untuk Pak. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kemudian penyerahan cenderamata yang kedua untuk Pak Yun ya, yang akan diserahkan oleh Mas Wiwit. Itunya kenang-kenangannya ya. Iya, sebentar. Cenderamatanya oleh Ibu Ketua. Satu lagi ini benda yang sama. Ya, ya. Mudah-mudahan menjadi koleksi Pak. Ya, masih ada satu lagi kenang-kenangannya. Pak Yunandar, kami pada tanggal 17 itu mengadakan kontes anggrek, diikuti oleh para penganggrek khususnya di Jawa Barat bahkan dari luar Jawa Barat. Nah, alhamdulillah anggrek yang luar biasa ini dengan nama Sogoyo Yugidian. Nah, ini menjadi juara ke-1 Phalaenopsis hybrid. Nah, ini adalah hasil karyanya dari sentra anggrek, salah satu industri anggrek yang ada di Jawa Barat. Jadi ini sebetulnya miliknya sentra anggrek ya, ini miliknya sentra anggrek. Tadi saya telepon beliau bahwa beliau dapat prestasi nomor 1 dan saya mohon izin untuk bisa diberikan ke Payun dengan harapan kami titipkan industri anggrek yang ada di Jawa Barat untuk terus maju dan berkembang, Pak. Karena industri anggrek yang ada di Jawa Barat itu menempati 90% dari seluruh yang tersebar di Indonesia. Jadi itu luar biasa. Jadi terfokus di Jawa Barat industri anggrek itu. Nah, ini jadi kami berikan, mudah-mudahan menjadi koleksi sekaligus semangat Payun untuk mendukung peranggekan di Jawa Barat. Terima kasih banyak, ini dengan kerendahan hati. Saya betul-betul sangat tersanjung karena baru masuk, bergabung, belum bergabung ya, sudah diberikan hadiah luar biasa. Jadi saya ingin begini, mungkin istilahnya bukan menyumbangkan, tapi saya ingin semua orang bisa menikmati ini ya, tidak hanya saya dan keluarga saya. Jadi kalau boleh saya titipkan di tempatnya Mas Wiwit di sini untuk dipamerkan begitu. Walaupun nanti label namanya saya, tapi harapan saya di sini tetap bisa dikembangkan dan jadikan contoh betapa kita punya hasil budaya yang luar biasa ini begitu. Daripada di rumah saya menikmati cuma dikit, nanti insya Allah saya dengan adanya di sini akan sering berkunjung ke sini begitu kan. Terima kasih banyak ini pada PAI sekali lagi dan juga Maja ya. Ini terutama Mas Wiwit yang sudah menyediakan tempat. Semoga semakin banyak prestasi seperti ini yang bisa kemudian bahkan mendunia. Terutama mohon kerjasama dengan Mas Dede. Ini salah satu pembimbing yang saya harapkan nanti membangun keinginan mimpi kita bersama. Terima kasih, terima kasih. Ya, Pak Yun jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu lagi. Ini ada cenderamata khusus yang akan disampaikan oleh Mas Wiwit. Itu yang bawahnya itu Ya, ini spesial dari Mas Wiwit. Ibu Maria dipersilakan untuk ke podium. Silakan Bu Maria ngebuka. Aduh, ini katanya.
Ya, inilah surprise. Iya, ini salah satu jenis anggrek dari Mas Dede yang dijadikan. Ya, ini jenisnya Helix. Tanamannya dari Malang, kebunnya Pak Dede, dan berkembang baik di Sigadu. Ini hasil potret. Ini nggak usah disiram, nggak usah dipupuk, awet deh, gitu kan. Kalau ini memang perlu pemeliharaan, kalau ini harus dibawa pulang. Mangga lanjut. Foto dulu. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita juga ada cindera mata untuk Mas Wiwit, Pak Romi, dan Bu Ine. Silahkan ke depan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua. Pak Romi, silakan maju ke depan. Ibu Ine juga. Kenang-kenangan terindah. Sekalian dulu. Ya, Pak Yun sama Mas Dede boleh ke depan dulu, kita ambil sesi foto bareng-bareng untuk yang narasumber. Kemudian setelah ini kita ambil sesi foto bersama ya Bapak Ibu, mohon tidak bubar dulu. Kemudian Bapak Ibu boleh share ke berbagai medsos, tunjukkan bahwa kegiatan DPD PAI Jabar itu ada ya. Siapa tahu kita itu jadi penyebar kebaikan dan kita itu adalah penyebar racun ya, jadi racun kebaikan.